Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pendekatan dan Model Pelayanan BK Pola 17+, yang beranggotakan saya sendiri bintang pertama NIM 1901 8137 dan rekan saya Devi Hasanah NIM 1902 9078 dan Natasha Tiara Kinanti NIM 1903 1150 dan yang terakhir Satria Andika NIM 1932 9044. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik untuk bersama-sama mengemukakan pendapat tentang sesuatu dan membicarakan topik-topik penting. Bimbingan kelompok mengacu kepada aktivitas-aktivitas yang berfokus pada penyediaan informasi atau pengalaman melalui sebuah aktivitas kelompok yang terencana dan terorganisir. Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok mencapai tujuan bersama. Layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengetasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok dengan konseling kelompok merupakan dua jenis layanan yang saling berkaitan. Dalam kegiatan kelompok, baik layanan bimbingan kelompok maupun layanan konseling kelompok. Selanjutnya adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien untuk memberikan berbagai pemahaman dan wawasan dalam menyelesaikan masalah orang ketiga. Lebih lanjut ditambahkan oleh Prayitno bahwasanya layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan kepada klien untuk membantu klien menyelesaikan masalah orang ketiga. Dalam hal ini, klien datang kepada konselor untuk meminta bantuan tentang bagaimana langkah yang diberikan orang ketiga yang masalahnya sedang ditangani oleh klien. Dalam pelaksanaan layanan konsultasi, penting digarisbawahi bahwasanya yang bermasalah bukanlah klien, tetapi orang ketiga yang meminta bantuan kepada klien untuk diselesaikan masalahnya. Sementara klien tersebut kurang terampil dalam menyelesaikan masalah orang ketiga, maka akhirnya klien meminta bantuan kepada konselor senior. Layanan konsultasi ini dapat dilakukan dengan perorangan ataupun beberapa orang atas dasar persetujuan bersama. Layanan ini dapat dilakukan di mana saja, seperti di kantor, ruangan terbuka, di tempat praktik konselor, dan sebagainya. Yang keempat adalah layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan yang diberikan kepada klien yang sedang mengalami permasalahan, persengketaan, atau perselisihan. Akibat dari perselisihan ini, terjadilah suasana yang tidak efektif sehingga keduanya saling membenci, mencaci, dan memaki. Menurut Prayitno, bahwasanya layanan mediasi berasal dari kata media yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwasanya mediasi adalah kegiatan yang mengantari atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah, saling berbeda, menjadi satu dan saling terkait secara positif. Dalam pelaksanaan layanan mediasi, konselor harus mampu bersikap netral dan tidak memihak kepada yang satu serta menjatuhkan atau menyalahkan yang lain. Pelaksanaan layanan mediasi ini dapat dikatakan selesai apabila kedua orang yang bersengketa tidak lagi menampilkan sikap persengketaan. Selanjutnya yaitu layanan advokasi.
Layanan advokasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor untuk mencari, meminta hak klien yang telah tercerai dari dirinya, menurut Praitno 2017. Dalam pelaksanaannya, di sekolah layanan ini berupaya untuk memberikan hak-hak pendidikan kepada para siswa, sehingga siswa benar-benar mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.